Muhammad Heru Cokro Rijalullah, NIM G0024 090. Di sini saya akan dari kelompok B1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum 2.3 neurologi. Nah, di sini kita akan mendapatkan kasus seorang pria itu berusia 65 tahun yang bernama TNA. Dan dia dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanannya sejak 2 hari yang lalu. Nah, selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien itu akan berbicara terbata-bata dan sulit menyusun kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma pada kepala sebelumnya. Nah, kalau untuk kesulitan berbicara ini mungkin dari area Broca maupun dari area Wernicke-nya. Nah, kita lanjut pada pemeriksaan, TNA itu kita mendapatkan ini, pada hemisfesis yang sisi kanan, itu lebih susah untuk bergerak, terutama lengannya. Pada bagian lengan, tungkai atasnya itu lebih parah dibandingkan tungkai bawahnya. Terdapat juga yang namanya refleks sisi kanan itu meningkat, jadi lebih sensitif dan terdapat Babinski Sykes yang positif. Nah, hilangnya juga dari sensasi nyeri dan juga suhu pada sisi kanan. Ini merupakan dari traktus yang ascendens atau yang namanya spinothalamikus. Nah, saat diminta menjulurkan lidah, ini akan otomatis bergerak ke kiri. Nah, pasien itu akan kesulitan berbicara, tetapi masih, memahami kata-kata. Berarti ini mungkin kerusakannya pada korteks cerebri yang area Broca. Nah, kalau pada riwayat pasien, itu pasien merupakan perokok aktif. Dia memiliki hipertensi dan juga diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala itu menunjukkan adanya infrak iskemik pada lobus frontalis dan juga parietalis yang sebelah kiri, terutama pada bagian korteks motorik dan sensorik primer. Nah, terdapat pula iskeminya parsial pada pons kiri. Nah, nanti kita akan menjelaskan. Nah, pertama di sini kita akan menjelaskan dari yang namanya vaskularisasi dari encefalon. Bahwasanya vaskularisasi encefalon itu ada yang namanya circulus arteriosus Willisi. Di mana circulus arteriosus Willisi itu akan berasal dari cabang arteri utama. Ada 2, yaitu dari yang namanya arteri karotis interna atau berasal dari arteri vertebra. Di sini saya akan menjelaskan dari arteri vertebral dulu. Nah, nanti arteri vertebral dexter dan juga arteri vertebral sinister, dia tuh nanti akan membentuk yang namanya arteri basilaris. Tapi sebelum dia menjadi arteri basilaris yang terletak pada sulcus basilaris pontis, dia tuh akan bercabang dulu ke depan. Nah, itu namanya apa? Dia akan menjadi arteri anterior spinal. Nah, di mana arteri, anterior spinal ini akan terletak pada visura mediana anterior. Nah, nanti dia akan masuk menjadi arteri basilaris. Nah, di mana arteri basilaris itu akan mengvaskularisasi dari yang namanya pontis atau truncus cerebri. Nah, nanti dia itu akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, arteri cerebri posterior, dia itu akan memvaskularisasi dari yang namanya, eee, encefalon itu yang pada bagian lobus occipital. Bahkan temporal pun dia masih dapat, tapi, yang temporal bagian inferior. Nah, kalau kita ngikutin dari kan dia ada 2, vertebra sama yang arteri karotis interna. Nah, kalau kita lihat dari arteri karotis interna, dia itu akan menjadi arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior. Di mana yang anterior itu akan dihubungkan melalui arteri communicans anterior sama yang media sama posterior akan dihubungkan arteri communicans yang posterior. Nah, yang middle cerebral ini akan memvaskularisasi dari lobus parietal bahkan ke frontal. Tapi bagian mediannya hemisferium. Nah, arteri cerebral anterior dia tuh akan masuk ke dalam valve cerebri atau yang namanya viscera longitudinalis cerebri dan akan memvaskularisasi dari lobus yang
frontal, bahkan ke yang median. Nah itu. Nah terus kita lanjut ke traktus corticospinalis, bahwanya traktus corticospinalis itu merupakan jaras motorik primer maupun jaras motorik sekunder. Nah, di mana dia tuh di area Brodmann yang keempat atau juga area Brodmann yang keenam. Nah, yang utama itu yang keempat, dia itu merupakan pada grus presentralis. Dia itu nanti akan masuk di antara kapsula interna. Nah, dia udah masuk ke dalam kapsula interna, dia tuh akan turun ke medula. Nah, di medula dia akan bercabang, namanya yaitu adalah decustatio corticospinalis. Nah, decustatio corticospinalis itu akan membuat 2 traktus. Yang ke arah kolateral akan menjadi traktus corticospinal lateralis. Tapi yang tidak menyilang menjadi traktus corticospinalis yang anterior. Tapi sebenarnya dia yang anterior pun nanti akan menyilang. Contohnya gini, kalau ke yang namanya T4, dia kan pada, mamae. Nanti pun dia akan menyilang pada T4. Sebenarnya ya menyilang, dua-duanya menyilang tapi nggak pada bagian medulanya aja. Kalau medula pada decustatio piramidalis. Dia itu untuk gerakan. Nah, selanjutnya yaitu adalah traktus corticospinalis, di mana spinothala iya, ya ini ya sama aja penjalanannya gini. Nah, terus dari traktus spinothalamicus. Kalau traktus spinothalamicus itu akan terkenalnya sebagai traktus ascendens. Dia itu nanti akan naik gitu dan dia akan terletak pada, eee, yang lateralnya dari, medula spinalis gitu. Nanti akan masuk, nanti ke dalam talamus, nanti akan ke bagian korteks gitu. Nah ini area sensori primer, jadi ke area Brodmann 1, 2 maupun 3 pada grus postcentralis. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dari truncus cerebri. Nah kalau truncus cerebri itu akan terdapat 3, yaitu adalah mesencephalon, dari yang namanya pons varoli, dan juga dari yang namanya medula oblongata. Nah, kalau kita pertama melihat dari yang namanya mesencephalon, kita ingat dulu mesencephalon itu akan berasal dari yang namanya mesencephalon pada yang keempat ya. Pada embriologi pada 4 minggu itu mesencephalon berubah menjadi midbrain gitu. Nanti akan kalau dindingnya akan berubah menjadi aqueductus mesencephaly atau aqueductus sylvius. Makanya kalau kita lihat dari aspeknya itu dari, inferior, yang 2 ini merupakan terdapat yang namanya pedunculus cerebri. Nah, di dalam dari pedunculus cerebri, bagian yang, anterior itu pas anteriornya namanya adalah crus cerebri. Kalau bagian posteriornya, dia itu merupakan tegmentum mesencephaly. Dan di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly akan terdapat suatu yang warna hitam, yaitu adalah substantia nigra. Substansia nigra itu nanti akan terdapat 2 pars, yaitu adalah pars compacta sama pars reticulare. Nah, di mana pars compacta ini yang mengandung neuromelanin. Nah, kalau yang, satunya kompak retikular dia tuh nggak memiliki, neuromelanin. Jadi dia tuh warna putih. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis, yang paling putih dia tuh merupakan pars yang reticulare, karena dia tidak mengandung neuromelanin. Dia tuh bermielin sarafnya, di mana mielin itu akan melompat-lompat dan lebih cepat menghasilkan impuls. Nah, substansia nigra ini dia tuh akan membantu dari yang namanya, traktus corticospinalis sebenarnya, melalui yang namanya dia akan ke putamen dan nanti akan ke lainnya, untuk gerakan, memperhalus gerakan. Nah, kalau kita lihat aspeknya itu dari bagian dorsal, facies dorsalis truncus cerebri pada mesencephaly, itu akan terdapat bangunan penting yang disebut adalah colliculus, bahwasanya akan terdapat colliculus superior dan juga colliculus inferior.
Di mana colliculus superior dia itu akan untuk dari yang namanya penglihatan visual, yang visual-visual, karena dia akan melalui brachium. Brachium colliculus akan menuju ke corpus geniculatum yang lateral. Sedangkan colliculus inferior melalui brachium colliculi inferior akan menuju ke corpus geniculatum medial. Nah, di mana dia itu akan sebagai untuk pendengaran. Jadi lateral corpus geniculat yang lateral untuk penglihatan, yang medial dia itu untuk pendengaran melalui brachium-brachium itu tadi. Nah, di bawahnya akan terdapat nervus yang keempat, yaitu adalah nervus abducens, ya kan? Iya, troklear. Nah, terus, eee, pada yang namanya mesencephali, dia itu akan terdapat di tengah dari crus itu, di antara crus namanya adalah fossa interpeduncularis. Di mana fossa interpeduncularis itu akan dilewati dari yang namanya nervus oculomotorius, gitu. Di tengahnya akan ada lubang yang namanya aqueductus mesencephali atau aqueductus sylvius. Di depannya akan terdapat tectum. Jadi bedain antara tectum dan juga tegmentum mesencephali. Nah, ini merupakan truncus cerebri, arahnya tuh kayak gini, ada pos. Nah, ini kalau kita ngomongin posnya ya, itu ada yang kayak gini, adanya pars tegmentalis pontis dan juga facies dorsalis medulla oblongata segitiga. Nah, ini pada adanya stria medullares. Nah, di dalam dari stria medullares akan terdapat nukleus. Nukleusnya akan terdapat apa? Pertama merupakan nukleus facialis dan yang lain-lainnya tuh. Netral sulcus limitas, remedullares, colliculus facialis yang berisi nukleus facialis dan juga sulcus medianus posterior. Nah, kalau yang namanya terakhir pada truncus cerebri terakhir kan merupakan yang namanya medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu kan setelah dari yang akan terdapat yang namanya tuberculum cuneatum dan juga tuberculum gracile, di mana dia akan berlanjut menjadi fasciculus cuneatus dan juga fasciculus gracilis. Di mana fasciculus ini merupakan serabut. Jadi serabut untuk somatomotorik. Kalau yang namanya fasciculus cuneatus itu untuk somatomotorik yang atas, kalau gracilis ekstremitas yang inferior. Nah, terdapat juga yang namanya trigonum nervi hypoglosi yang akan terdapat nukleus hypoglosi dan juga tegmentum vagi. Dia itu untuk adanya nukleus nervi vagi. Tapi di antara itu akan terdapat obex ujung pertemuannya. Nah, di atas dari obex akan terdapat area postrema. Dan fun fact-nya, area postrema ini akan berfungsi sebagai regulasi dari mutah, itu akan terletak di situ. Nah, selanjutnya yaitu adalah truncus cerebri. Yang ini pada bagian ventralnya itu akan terdapat yang namanya, piramis sama oliva. Nah, piramis ini ya ada tractus, piramidalis, ya oliva ya adanya nukleus oliva yang inferior. Nah, habis itu akan terdapat yang namanya sulcus, yang di tengah itu sulcus, visura yang berasal dari visura medianus anterior. Nah, yang sebelahnya akan terdapat sulcus ventrolateral atau anterolateral. Dia itu akan keluar dari yang namanya nervus ke-12, nervus hypoglosi. Nah, kalau di sampingnya lagi akan terdapat yang namanya sulcus posterolateral, akan keluarnya nervus 9, 10 dan juga 11. Glossopharyngeus, vagus, accessorius akan keluar pada situ. Diawali dengan yang 9, 10 dan juga 11. Nah, selanjutnya nervus oculomotorius. Oculomotorius dia itu untuk mata lah ya, penggerakan dari bola mata, gitu aja. Kepanjangan dari bola mata dan juga sedikit dari telinga pun pakai ini, ada dari situ dari trochlearis, yaitu adalah nervus yang keempat. Dia itu akan bergeraknya itu di trochlearis ini, dia akan ke yang namanya yang oblik, musculus obliquus. Nah, dia tuh akan di situ. Abdusen pun dia akan, berjalan dari yang namanya ini menuju ke yang medial, oke. Musculus medial, rectus medial.
Nah, habis itu, penjelasan dari area Brodmann. Nah, ini area Brodmann yang keempat merupakan area motorik primer. Ya, ini kan tadi udah disebut bahwanya ada akan membuat yang namanya jarasnya, yang bernama tractus corticospinalis atau pyramidalis. Nah, ini dia tuh sebenarnya pada grus precentralis. Jadi, sebelum dari yang namanya sulcus centralis atau visura Rolandi. Nah, habis itu ya adanya grus postcentralis setelah dari sulcus centralis merupakan area Brodmann yang ke-1, yang kedua maupun yang ketiga. Nah, dia tuh merupakan area sensori primer, dia untuk sensor. Dia tuh ada traktus yang namanya traktus spinothalamicus, gitu. Area 4445 yang merupakan area Brodmann. Nah, dia tuh untuk berbicara yang motorik pergerakan. Nah, ini ada juga area, Wernicke yang merupakan sensorik bicara motorik, bicara sensorik, gitu. Jadi kalau ini yang untuk ngomong, area Broadband keempat dan juga 5. Dia tuh letaknya pada lobus frontal yang inferior. Dia tuh nanti akan dihubungkan dengan area Wernicke melalui fasciculus arcuatus. Area 22 itu dia punya 2 sifat. Dia bisa menjadi area auditori yang sekunder, tapi dia juga bisa menjadi area Wernicke, karena Wernicke bisa 39, 40 dan juga 22 gitu. Nah, mengapa, jika terjadi oklusi pada arteri cerebri media, itu sering terjadi mengakibatkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan yang namanya tungkai. Jadi kenapa arteri media kan dia yang bagian paling sini nih, memvaskularisasi pada bagian yang, kayak apa yang namanya parietal gitu, di mana dia itu akan, eee, dari yang nama apa ya, untuk, eee, wajah dan juga lengan, kegiatan wajah sama lengan, dibandingkan dengan tungkai. Karena tungkai itu pakainya tadi yang namanya cuneatus dan juga gracilis, gitu. Tapi nanti dia tuh jika terjadi adanya oklusi pada arteri cerebri media, itu, bisa ditangani karena dia itu akan memiliki, kolateralnya, yaitu adalah arteri communicans kan, dihubungkan melalui itu, tapi ya akan tetap berefek. Kalau jelaskan mekanisme kompensasi vaskular jika terjadinya ada oklusi pada arteri karotis interna kiri. Jadi kalau kita bayangin, ternyata kok ada oklusi pada arteri karotis, interna yang kiri, itu bisa terkompensasi, tapi ya masih akan menimbulkan masalah. Nah, cara pengkompensasiannya itu gimana? Kita ingat bahwasanya ada arteri communicans. Jadi akan mendapatkan vaskularisasi yang berasal dari arteri karotis yang kanan itu, dia akan memvaskularisasi hemisferium yang sinister itu pakai yang namanya arteri communicans anterior maupun yang posterior. Jadi ya masih mendapat vaskularisasi, tapi tidak senutritif kalau tidak adanya oklusi, gitu aja. Sekian dari saya, terima kasih.